Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 485. Oh Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan duri, oh Tuhanku. Betapa jahat dosa yang kubuat, Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib ke Golgota. Oh Yesusku, Sang Anak Domba yang menanggung dosa, Kau relakan. Kau disesat demi keselamatanku, Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib ke Golgota. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita menggunakan jalan salib, panduan ibadah jalan salib per Kristus Raja Dallas. Lalu kita menggunakan jalan salib singkat, tanda salib pada di depan, lalu lagunya ada pada halaman 54, tentu dipandu oleh pembawa lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore dan selamat bertemu, di mana kita pada hari ini kita berkumpul lagi untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tindakan Yesus melalui penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita, menjadi bukti nyata atas besarnya kasih Allah kepada kita, manusia yang berdosa. Allah Sang Pencipta tidak menghendaki kita anak-anaknya jauh daripadanya karena dosa. Jalan salib, di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus ini, menjadi salah satu cara bagi kita untuk merenungkan dan menyadari dosa-dosa kita dalam melakukan pertobatan diri, bahkan bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan bahkan seluruh alam ciptaan. Maka mari kita siapkan hati kita mencoba mengikuti jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus sebagai bukti cintanya kepada kita. Lalu apakah balasan kita terhadap kasih cinta Tuhan ini? Kita hanya diminta untuk mau dan setia, taat kepadanya dalam perjuangkan hidup iman kita. Dan salah satunya adalah berusaha untuk merenungkan jalan salibnya, juga menjadi jalan salib kita masing-masing. Kita hening sejenak.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan lagi. Lewat jalan salib ini kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarilah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Puji syukur 480. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, meskipun Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, bahkan jika karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami merasakan dan mengalami penderitaan bersama Dikau. Semoga kami setia memanggul salib kami yang kecil dan ringan jika dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha
meringankannya dengan bertobat, serta meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal kecil, kami Kau perkenankan untuk ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau, kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang dosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronika mendorong kami untuk berani berbuat sesuatu meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, kami pun turut meringankan beban-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara,
Perhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari segala kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami. Seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami. Bila mana kami goyah dan tercampang karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita Yerusalem yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, serta berusaha menjalani hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian 9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju hidup kekal. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bila hatiku gelisah karena dosa dan serita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang tercemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa,
Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian 11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kuasa dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Dijimati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabdikan diri sepenuhnya hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan, boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenang Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Kami akan sempurnakan permenungan kami ini dalam Ekaristi Kudus. Semoga melalui Ekaristi Kudus kami semakin menimba kekuatan untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Puji syukur 483. Oh Yesus, Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi. Engkau setaraf manusia. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus sampai pada penguburannya, dosa-dosa kita pun akan dikuburkan bersama dengan Dia. Dan lewat itulah kita selalu dipanggil untuk senantiasa semakin bersatu dengan Dia di dalam kebangkitannya. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan bersatu sepenuhnya dengan Allah, mendengarkan sabdanya, merenungkan terlebih persatuan kita dengan Dia dengan menyambut tubuhnya. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunannya, serta mempersembahkannya dan doa-doa kita pada kesempatan ini mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang meminta doa dari kita, dan kita persembahkan dalam perayaan pada kesempatan ini, utamanya bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya, bersama Pastor Victor Patabang dan Pastor Yeremias Lado OFM yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini. Juga saudara-saudari kita yang sakit, kita bawa dalam doa-doa kita. Moga-moga dengan berkat Tuhan mereka memperoleh kembali pemulihan kesehatan. Bahkan mereka yang telah berpulang kita bawa dalam doa kita pada kesempatan ini, utamanya Prodeakon kita Bapak Octavianus Piani yang sudah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah kita, dari antara keluarga. Kita hening sejenak. Kita membuka hati kita dan mohon pengampunan yang bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu dan berkat kerahiman-Mu. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan manusiawi kami. Juga kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama Pastor Victor Petabang dan Pastor Yeremias Lado yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga berkat-Mu yang boleh dialaminya dalam menapai kehidupan, melaksanakan tugas panggilan yang Kau percayakan semakin membahagiakan mereka. Juga mereka yang sakit kami bawa dalam doa-doa kami. Bila melalui usaha yang dinyatakan kepada mereka yang sakit, mereka memperoleh kembali kesehatannya. Bahkan mereka yang telah berpulang ke anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita tidak dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refren, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suaraku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Refren. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Refren. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Refren. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong.
Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Refrain. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu, tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mencoba merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Mungkin kita sudah pernah mendengar ungkapan kata yang dikatakan oleh salah seorang tokoh besar, yaitu Mahatma Gandhi, di mana dia pernah berkata, I like your Christ, but not your Christianity.
Saya mengunjukkan Kristus Anda, tetapi tidak suka kekristenan Anda. Sebuah kritik pedas terhadap kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Dalam Injil pada hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus menggarisbawahi pentingnya pekerjaan baik untuk menyatakan Bapa. Ia berkata, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yesus melakukan pekerjaan Bapa, ia melaksanakan kehendak Bapa dengan penuh. Dan itulah ciri orang yang sungguh bersatu dengan Allah, setia dan taat dalam melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Kata-kata kita juga harus nampak dalam tindakan kita. Kita selalu mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita menyebut Allah Bapa kita. Kita memberi penghormatan kepada Tuhan. Maka mari kita dukung kata-kata kita dengan tindakan kita. Apa yang kita akui dengan bibir haruslah diterjemahkan dengan karya tangan dan pikiran kita. Ujian terakhir dari iman yang sejati adalah perbuatan baik dan bukan hanya mengatakan saja. Sebab kualitas hidup dinilai dari perbuatan baik dan bukan dari kata-kata saja. Bapak Ibu Saudara terkasih, Santo Fransiskus menekankan pentingnya pekerjaan baik dengan mengatakan, berkhotbahlah, gunakan kata-kata hanya bila perlu. Kewartaan yang efektif datang dari teladan dan kesaksian yang nyata dalam kehidupan. Santo Yakobus juga pernah berkata, apa gunanya saudara-saudari, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui pekerjaan baik, kita juga menghadirkan kasih dan kerahiman Bapa. Meskipun ada banyak hambatan dan tantangan dalam kehidupan kita, maka teruslah sebagai orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus untuk menghadirkan di dalam pertobatan kita di masa Prapaskah ini, di mana kita diajak untuk sungguh-sungguh mengadakan pertobatan dengan lingkungan, dan itu mengandaikan bahwa kalau lingkungan saja menjadi bagian pertobatan kita, apalagi antara kita manusia. Mari kita saling buka hati kita, saling memaafkan satu sama lain, saling meneguhkan dan menguatkan, mendoakan, dan justru bukan sebaliknya kita memfitnah orang lain, menyebarluaskan yang kurang berkenan, tapi justru dalam kehidupan orang-orang lain, kalau kita rasa bahwa itu kurang berkenan, kita upayakan supaya diperkenankan untuk boleh semakin diteguhkan di hadapan Tuhan dan sesama kita. Dan kita berusaha bangkit dari situasi yang terpuruk dalam kehidupan untuk menatap masa depan. Tuhan pasti akan bertindak asal kita tetap memiliki kesetiaan, kesabaran, ketekunan untuk memperjuangkan yang terbaik, menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita
baik bagi sesama maupun bagi alam lingkungan, untuk semakin menikmati rahmat kuasa dan cintanya sendiri. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan meraskan surat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ diandalkan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau menghendaki supaya kami menyatakan kasih dan cinta-Mu dalam kehidupan kami, semua ungkapan iman kami kepadamu. Maka berkenanlah Tuhan meneguhkan kami yang datang untuk menyatakan kerinduan kami, tanda persatuan kami dengan Dikau. Mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Dalam seluruh kehidupan, baik rahmat kehidupan, rahmat kelahiran, seluruh pekerjaan yang Kau anugerahkan bagi kami umat-Mu. Semoga semuanya itu semakin membantu kami untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Pastor Victor Patabang dan Pastor Yeremias Lodo. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada para imam-Mu dan saudara-saudari kami semakin membuat mereka menikmati keadaan dan kebahagiaan, dan Kau teguhkan, Kau kuatkan, bahagiakan dalam karya pelayanan yang Kau percayakan bersama dengan umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mensyukuri segala rahmat berkat-Mu berupa sarana tanda persatuan dengan Dikau, novena-novena yang boleh dilantunkan oleh umat-Mu. Terlebih bagi saudari kami Leni, semoga dengan doa-doa yang dinyatakan kepadamu, apa yang menjadi dambaan umat-Mu akan semakin ditemukan dalam seluruh kehidupannya untuk semakin memuji memuliakan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga pada kesempatan ini senantiasa kami persembahkan dan memohonkan anugerah rahmat, kesembuhan, kekuatan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui usaha yang dinyatakan kepadanya, baik oleh keluarga, para dokter, para perawat, siapa saja yang menangani orang sakit, obat-obat yang dikonsumsi, makanan yang dimakan, sungguh menjadi tanda pemulihan bagi mereka yang sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih saudara-saudari kami yang telah berpulang, Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiara di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Demikianlah Bapa doa dan pengharapan kami, kiranya berkenan kepadamu, karena kami boleh menyatakan, mengungkapkan dengan penuh kerendah hati, melalui putra Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Puji syukur 380.
sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, semoga kami layak menunjukkan persembahan di altar-Mu dan kelak kami diselamatkan berkat keikutsertaan kami di dalamnya. Melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuatan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhan. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan niat dan doa, harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dengan satuan sudah kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 420. Tiada aku pantas menyambut tubuh Kristus, karena celah dan dosa di dalam hidupku. Ku rindukan selalu rahmat karunia Tuhan. Ku nantikan datang-Mu di dalam hatiku. Bagaikan mata air menghalau rasa haus, limpahan kasih Tuhan melipur jiwaku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh maha murah, besar karunia-Mu kepada diriku. Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya disalib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup suci, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga perlindungan-Mu kepada kami tiada putus-putusnya dalam korban yang kami terima ini, dan menjauhkan kami dari segala hal yang mengalihkan perhatian kami menuju kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap diingatkan besok sudah hari Sabtu dan kita akan memulai pekan suci dengan merayakan hari Minggu Daun Palem atau Minggu Palem, di mana kita akan menyambut dan mengenangkan Yesus sebagai Raja sekaligus. Kita mengantar masuk Yerusalem, tetapi pada saat masuk Yerusalem, lalu sengsara itu semakin nampak lewat kisah sengsara yang akan dibacakan dalam perayaan hari Minggu. Di luar kita menyambut
Yesus, Hosana putra Daud, terberkati yang datang atas nama Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian hujatan terjadi kepadanya dan puncak salib akan dialaminya. Sehingga mulai sengsara Tuhan kita sungguh renungkan secara lebih mendalam. Tetap diingatkan kepada kita tentunya seluruh perayaan di Pekan Suci. Minggu Palma tetap seperti hari Minggu sebelumnya. Kita ada perayaan pada malam Minggu. Seperti biasa jamnya jam 18. Kemudian pagi hari 2 kali perayaan jam 7 dengan jam 9.30. Karena ada pembukaan untuk pemberkatan daun palem. Kemudian jam 5 sore pada hari Minggu. Demikian seterusnya pada hari Kamis Putih Jumat Agung. Dan diingatkan pada hari Jumat Agung pertama itu basement tidak dipakai untuk parkir, tapi perayaan kedua itu sudah bisa dipakai lagi. Saya berharap bahwa kita sungguh sangat mengatur waktu supaya kita tidak meledak pada perayaan pertama. Dan itu, ya perayaan pertama itu jam untuk hari Jumat, masih akan diumumkan hari Minggu tentunya, dimulai 12:30, lalu perayaan kedua itu dimulai jam 5 sore. Saya kira masih cukup sore kalau kita ikut di bagian kedua jam 5-nya. Dan dengan demikian itu perayaan akan selesai jam 7.30. 2,5 jam mungkin, paling lama 3 jam. Jadi saya kira baik itu menjadi perhatian. Kemudian memang malam pasca, malam Vigili itu kita hanya buat 1 kali saja. Maka dengan demikian semua ruangan akan dipakai. Mudah-mudahan bisa muat. Saya kira sebagai pendahuluan untuk tetap mengingatkan kepada kita hal ini, ya mari kita pertimbangkan pada saat penggunaan basement tidak digunakan untuk parkir, maka mungkin bagus kita pesan Grab atau sejenisnya pada saat itu. Saya kira itu yang saya sampaikan sebelum mendahului pengumuman pada besok malam dan juga pada hari Minggu. Bagi komunitas misa harian tetap ada misa pagi besok ya, seperti biasa. Sampai pada hari Rabu itu ada misa harian. Hari Kamis sudah tidak ada misa harian karena itu sudah Kamis yang dirayakan oleh para imam dalam liturgi Ekaristi. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini seluruh petugas. Saya ucapkan terima kasih. Dengan hati rela kita boleh mengambil bagian pada kesempatan ini. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian jalan salib dan pernikahan kita telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 487. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah Khaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Oh samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberi
telah berkorban bagi kita pada